Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di dalam majelis ngaji dengan kitab An-Niyat karya Habib Muhammad Sa'ad. Ini kita sampai ke satu pembahasan yang ringan namun maknanya tidak kalah berbobot dengan pembahasan yang lain. Itu apa? Yaitu niyatun naum. Bagaimana kita berniat dengan berbagai macam niat ketika kita hendak tidur. Satu aktivitas yang kelihatannya sepele, keseharian, seperti tidak apa-apa, namun dengan niat-niat yang baik, insya Allah, dan tentu aktivitas tersebut, perbuatan yang namanya tidur tersebut memiliki nilai yang dipandang di sisinya. Yang pertama disebutkan dalam kitab ini, yanwi binaumihi at-taqawwi ala ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Hendaknya orang bisa berniat ketika hendak tidur itu, dengan tidurnya itu dia akan menguatkan tubuhnya, istilahnya taqawi, memperkuat tubuhnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kita tahu yang namanya manusia ini di dalam kehidupannya sehari-hari memerlukan aktivitas yang namanya istirahat, entah itu secara umum manusia hidup ataupun juga bagian-bagian dari tubuhnya, yaitu bagian lambung, perut, kemudian bagian mata, selalu memerlukan adanya aktivitas tidur. Aktivitas ini diperlukan karena memang itu bagian dari yang namanya rutinitas dan keajekan yang mesti dilakukan oleh manusia hingga dia kemudian bisa menjalaninya dengan baik dan terus menerus. Apabila aktivitas seperti tidur ini tidak dilakukan dengan yang sebaiknya, bisa jadi manusia kurang tidur mengakibatkan aktivitas yang lain yang bahkan mungkin lebih penting menjadi terganggu, atau juga dalam hal ini menjadikan di dalam beribadah dalam bentuk-bentuk ibadah yang lain menjadi tidak giat atau menjadi tidak mampu. Maka niat tidur kita ini untuk memulihkan tenaga, untuk kemudian mengumpulkan tenaga kembali sehingga kembali bisa giat, kuat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini niat yang pertama yang barangkali menjadikan tidur kita ini memiliki nilai yang agung. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin apalagi naik kelas, menjadi hamba-hambanya yang soleh, yang diantaranya dicirikan dengan kehidupan orang-orang soleh itu adalah ketika di malam hari mereka ini terjaga untuk kemudian melakukan apa yang disebut qiyamul lail, berdiri untuk melakukan sholat sunat, tahajud, kemudian juga melakukan munajat, mulai dari curhat, berdialog kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala, memelas kepada Allah Ta'ala, itu dilakukan dalam satu rangkaian yang namanya qiyamul lail yang sangat dianjurkan, yang bahkan khusus untuk Nabi kita hukumnya adalah wajib. Satu kewajiban yang tidak berlaku untuk umatnya, namun bagi Nabi adalah satu kewajiban, yaitu qiyamul lail. Nah, Nabi dalam satu riwayat pernah menyatakan, ista'inu binaumin nahari ala qiyamil lail, ala qiyamin lillail. Minta bantuanlah kalian, minta tolonglah kalian
dengan tidur siang untuk mampu melakukan qiyamul lail, ya, untuk bisa melakukan terjaga di waktu malam hari untuk beribadah, yang itu merupakan sarana untuk kita mendapatkan tempat kedudukan derajat yang mulia di hadapan Allah, yaitu qiyamul lail. Itu bisa dibantu dengan cara tidur. Tidurnya tentu saja adalah tidur siang, walaupun sebentar, walaupun itu istilahnya tiduran, ya, dan durasinya tidak lama, yang kemudian disebut qailulah, ya, tidur siang yang merupakan kesunahan sunnah Nabi. Nah, ketika kita melakukan tidur itu pun juga kita dengan demikian juga kita bisa niatkan untuk melaksanakan sunnah, anjuran dan perintah Rasulullah fi naumil qailulah, di dalam hal tidur qailulah, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu ini kurang begitu banyak disadari oleh kebanyakan orang. Namun bagi kalangan-kalangan tertentu, kalangan orang-orang soleh, kalangan orang-orang yang terpilih, menyebutkan bahwa tidur adalah salah satu media untuk mendapatkan kenikmatan, yaitu berupa mimpi yang baik. Di mana mimpi yang baik artinya mimpi yang benar, mimpi yang dialami oleh orang-orang solih, mimpi yang sebelum tidurnya keadaan orang tersebut tentu adalah keadaan yang baik. Kemudian mimpi yang baik itu menjadi pertanda, salah satu tanda kedekatan orang atau seorang hamba kepada Tuhannya, di sisi Tuhannya. Nah, yang namanya mimpi yang baik, terutama di malam hari, ya, karena istilahnya ada mimpi di siang bolong, ya, karena mimpi yang baik yang ini adalah terutama di waktu malam hari dan terutama di waktu-waktu sepertiga malam terakhir. Disebutkan bahwa mimpi yang baik ini adalah satu bagian dari 46, atau ada yang meriwayatkan dalam riwayat yang lain dari 40 bagian ilmu Nabi. Artinya ilmu Nabi adalah seorang Nabi itu memiliki kapasitas dan keadaan yang mana harus terpenuhi 40 sampai 46 gitu ya. 40 sampai 46 kualitas diri. Ya, kualitas diri itu apa saja? Itu namanya ilmu nubuwah. Nah, mimpi yang benar, mimpi yang baik itu adalah satu bagian dari 40 bagian tersebut. Artinya ketika kita niat tidur dengan mengharapkan diantaranya bisa mendapatkan pengalaman mimpi yang baik, mimpi ru'ya sholihah, maka itu berarti termasuk, ya, bagaimana kita itu mengupayakan diri kita melakukan kesalehan-kesalehan. Karena mimpi yang baik hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidur. Bagaimana orang yang tidak tidur bisa bermimpi? Demikian pula orang yang tidur yang berhak untuk mendapatkan mimpi yang baik adalah tidur dengan kualitas tidur yang memenuhi, ya, kondisi sebelum tidur, adab-adab sebelum tidur atau ketika hendak tidur, di mana keadaan orang-orang yang soleh lah sebelum tidur yang paling berhak, paling memiliki peluang untuk mendapatkan mimpi
yang baik ataupun mimpi yang benar. Demikian pula ya, dengan tidur ini kita bisa berniat dengan menerapkan adab-adab tidur, dan ini terkait juga dengan hasil dari tidur yang dilakukan dengan adab-adab tidur tentu akan menghasilkan tidur yang berkualitas dan dampak tidur yang berkualitas ataupun buah dari tidur, yaitu diantaranya ru'ya sholihah, mimpi yang baik, mimpi yang kemudian bisa jadi merupakan jawaban atas masalah-masalah, bisa jadi adalah tanda-tanda ciri wanci ya, hal yang itu berhubungan dengan keadaan yang akan datang, yang kemudian bisa diterawang ya, yang itu menjadi rahasia antara orang soleh dengan Allah Ta'ala, yang kadang itu menjadi tambahan hikmah dan ilmu bagi orang-orang soleh tersebut ya. Inilah beberapa hal yang karena itu di samping manfaat dari yang namanya tidur secara badan, secara tubuh, ya tentu saja ada banyak hal yang untuk itu. Karena itu kita bisa meniatinya dengan niat-niat baik yang banyak. Demikian barangkali untuk kesempatan kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.